Halo guys, selamat datang kembali di channel ProView. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Commitment. Film ini mengisahkan tentang Ri Myung-hun sebagai pemuda Korea Utara yang dipaksa menyusup ke selatan dengan menyamar sebagai siswa sekolah menengah. Dengan tujuan apa dia menyamar? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Seoul, Korea Selatan di tahun 2009. Seorang mata-mata Korea Utara bernama Lee Young-ho sedang menikmati makan malam di sebuah warteg. Dia tampak senang karena akan segera kembali ke Korea Utara bertemu kembali dengan anak-anaknya. Si emak yang berasal dari negara yang sama memberinya pesan untuk berhati-hati. Saat sedang berjalan, dia merasa seseorang mengikutinya dan tiba-tiba Kepolisian Korea Selatan menyergap Young-ho. Dia dipaksa untuk menyerah. Polisi menemukan keberadaannya karena Korea Utara telah membuangnya. Karena merasa pemerintahnya sendiri sudah membuangnya, Young-ho memilih untuk mati di tangan polisi Korea Selatan. Terlihat dari fotonya, dia memiliki 2 orang anak. Shin berpindah ke penjara buruh Yoduk yang berada di Korea Utara. Ternyata 2 anak Young-ho berada di tempat ini. Dia bernama Ri Myung-hun dan adiknya yaitu Ri Hye-in. Kolonel Sang-chul menuduh anak Myung-hun sebagai pengkhianat. Jika Myung-hun dan adiknya ingin keluar dari penjara ini, dia harus mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang agen atau spionase. Dan inilah komitmen. Di sebuah lift di kota Seoul, seorang agen mata-mata Korea Utara dari unit 8 dihampiri seorang pria tak dikenal. Dan tiba-tiba Kepolisian Korea Selatan langsung melakukan penyelidikan. Terungkap 3 agen mata-mata Korea Utara yang berasal dari unit 8 ditemukan telah tewas. Agen polisi yang bernama Cha Jung-min akan memimpin penyelidikan ini. Dari hasil rekaman CCTV, terungkap pembunuh profesional ini berasal dari Korea Utara. Menurutnya, dia ditugaskan untuk melenyapkan mata-mata Korea Utara meskipun tidak ada catatan pengkhianatan. Ini adalah serangan dari pihak mereka sendiri yang merupakan bagian dari perebutan kekuasaan setelah kesehatan Kim Jong-il memburuk. Singkat cerita, Myung-hun sampai di Korea Selatan. Dia merubah namanya menjadi Kang Dae-ho, dan alasan dia menyeberang untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Dia langsung diadopsi oleh pasangan suami istri. Terlihat si istri terharu bahagia bisa mendapatkan anak setelah selama ini suaminya loyo tidak berhasil memberikan buah hati. Rupanya sikap wanita ini bertolak belakang saat mereka pulang. Terlihat saat dia menikmati Woodbray begitu santuinya. Sesampainya di rumah, terungkap pasangan suami istri ini ternyata adalah agen Korea Utara yang lebih dulu bertugas di negara ini. Saat menikmati makan malam, terungkap Myung-hun dikirim dari unit 8 pasukan khusus. Dia ditugaskan untuk menyusup di sebuah sekolah. Hari pertama masuk sekolah, Myung-hun duduk di samping teman kelasnya yang bernama Lee Hye-in. Disinilah Myung-hun mulai menemukan masalah baru. Beberapa teman kelasnya mulai melakukan pembulian. Setelah mengganggu Hye-in, giliran Myung-hun dibawa ke atap sekolah, sempat dipukul dan diambil uangnya. Dia berusaha menahan kesabaran dan ingin segera membalas siswa cengos ini. Mereka belum merasakan akibatnya mengganggu agen pasukan khusus. Namun karena guru mereka keburu datang, Myung-hun tidak bertindak. Di sebuah lokasi, seorang agen kembali menjadi sasaran pembunuhan. Dia berusaha menghubungi rekannya yang tiada lain tiada bukan adalah ayah angkat Myung-hun. Agen ini akhirnya tewas bersimbah darah.
Saat Myung Hun pulang sekolah, dia mendapat sebuah paket yang berisi handphone. Kolonel menugaskan dia untuk menyelidiki kasus pembantaian yang dilakukan kepada para agen yang berada di unitnya. Kolonel menduga mereka dibunuh oleh seorang agen yang berasal dari seksi 35. Orang itu bernama Buk Dusung. Menggunakan motor Ducati, Myung Hun mulai mengumpulkan informasi dan mengambil sebuah pistol dari jaringan yang berada di Korea Selatan. Dia kemudian datang ke sebuah sasana tinju untuk memaksa seorang pria menyebutkan lokasi keberadaan Dusung. Gayanya boleh kalem, sikapnya begitu dingin, namun ketika bertindak, Myung Hun tidak kenal ampun. Pria itu mengatakan seorang tukang jagal pernah melihat Dusung. Tiba-tiba, pria itu kembali melawan dan terpaksa Myung Hun menghabisinya. Esok hari, saat kembali ke sekolah, Myung Hun menyaksikan Hye-in kembali menjadi sasaran bully. Saat pelajaran berlangsung, Myung Hun tampak melamun. Dia memikirkan aksi pembunuhan pertama yang dia lakukan. Ketika guru bertanya kepadanya, Hye-in memberinya contekan. Tapi di luar dugaan, Myung Hun menjawab bahkan menjelaskan dengan sempurna, membuat Hye-in kagum kepadanya. 정답은 5번입니다. Malam hari, Myung Hun kembali melanjutkan misinya. Sebelum pergi, dia melihat agen lain menemui kedua orang tua angkatnya. Dia mendatangi tukang jagal yang diketahui pernah melihat Dusung. Sebuah nomor plat mobil dia dapatkan, dan karena pria ini melawan, Myung Hun terpaksa membunuhnya. Setelah menemukan mobil itu, Myung Hun langsung membuntutinya. Tepat di lampu merah, dia langsung menembak, namun karena pria ini menyadarinya, dia langsung tancap gas. Setelah menembak ban mobilnya, Myung Hun sebenarnya dapat dengan mudah menghabisi Dusung. Namun karena banyak orang yang memvideokan kejadian tersebut, Myung Hun memilih untuk menunda. Kini, giliran polisi yang mencari sosok pria bermotor yang sebenarnya adalah Myung Hun. Ketika Hye-in kembali dibully dan dipaksa menyerahkan uang, Myung Hun mulai habis kesabarannya. Dan salam olahraga. Di kelas, Myung Hun kembali melamun saat mengetahui Hye-in keluar dari sekolah. Ketika gurunya akan memukul, naluri sebagai agennya muncul. Tiba-tiba membuat gurunya dan seisi kelas terkejut. Saat jam makan, terlihat juga para siswa pembuli merintih kesakitan akibat aksi sang jagoan. Myung Hun bertanya kepada mereka tempat Hye-in bekerja. Saat dia mencarinya, Myung Hun tidak menemukan Hye-in di tempatnya bekerja. Ternyata esok hari saat dia pulang sekolah, Hye-in menemuinya. Dia diminta tolong oleh Hye-in untuk berpura-pura menjadi kakaknya dan mendaftarkan dia ke sekolah menari. Ternyata Dusung mendapat informasi keberadaan Myung Hun dari si agen pengkhianat yang kenal dengan orang tua angkatnya. Mereka datang ke lokasi apotek sekaligus rumah persembunyian unit 8. Paket yang diminta mereka berada di berangkas dan tanpa basa-basi lagi, Dusung langsung mengeksekusinya. Ternyata dalam berangkas itu berisi uang jutaan won. Giliran ayah angkat Myung Hun yang dieksekusi oleh Dusung. Ketika dua anak buahnya disuruh pergi, Dusung duduk santuy menunggu kedatangan Myung Hun. Dan ketika Myung Hun pulang ke rumahnya, dia merasa ada yang tidak beres. Ternyata Dusung sudah menunggunya hingga menghabiskan 1 bungkus utbrai dan 5 gelas kopai. Suruput dulu. Mantap. Tanpa basa-basi, mereka langsung terlibat pertarungan. Myung Hun berhasil mencekiknya dengan kabel, namun Dusung mengeluarkan pisau. Dia hampir saja tertusuk, tapi Myung Hun berhasil membalikan keadaan yang membuat Dusung tewas di tangannya. Setelah kejadian tersebut, Myung Hun sempat menutup mata ibu angkatnya. Sebelum pergi, dia menghancurkan barang bukti dengan meledakkan rumah ini. Myung Hun datang ke sebuah warteg milik agen emak-emak yang pernah dikunjungi ayahnya di awal film. Dan tiba-tiba dia langsung pingsan. Penyelidik polisi langsung melakukan olah TKP.
Terungkap, sekitar 30 juta dolar disalurkan ke Korea Utara untuk perebutan kekuasaan antara Unit 8 dan Seksi 35. Mereka menemukan identitas Myung-hun yang lolos dari pembantaian. Ketika sudah pulih, Myung-hun tampak lahap menikmati mie ayam buatan si emak. Dia terkejut ketika melihat foto Myung-hun yang ternyata adalah anak dari Lee Young-ho. Kembali ke Pyongyang, Korea Utara. Dua pejabat intelijen membahas tentang uang jutaan dolar yang dirampok oleh Seksi 35. Myung-hun kembali mendapat paket sebuah handphone dan foto target yang harus dia habisi. Kolonel menugaskan dia menjalankan misi terakhirnya untuk merebut kembali uang tersebut. Jika misinya berhasil, dia akan kembali pulang dan bertemu kembali dengan adiknya. Myung-hun langsung meluncur ke sebuah lokasi yang dijadikan markas agen dari Seksi 35. Target yang dia incar terlihat baru saja masuk. Dia pun menerima satu kotak berlian yang bernilai 30 juta dolar. Myung-hun langsung beraksi untuk menghabisi mereka. Sebuah granat dilempar untuk membantai kelompok agen dari Seksi 35 ini. Si agen pengkhianat itu mampu bertahan dan mengambil koper berlian. Dia bersembunyi di kolong beton, tapi Myung-hun langsung menemukannya. Karena misinya sudah tuntas, Myung-hun akan kembali ke Korea Utara. Sebelum pulang, dia berpamitan kepada si emak dan memberinya sedikit oleh-oleh. Si emak kembali memberi pesan. Teringat kejadian yang menimpa ayahnya, si emak tidak sanggup untuk melihat wajah Myung-hun. Dia sempat bertemu Hye-in yang sedang berlatih balet untuk menyampaikan salam perpisahan. Di sisi lain, para pejabat Korea Selatan mendapat sebuah paket informasi tentang penguasa Korea Utara selanjutnya yang dikuasai kelompok Seksi 35. Jung-min mendapat pesan fax untuk melakukan pembersihan kepada seluruh agen mata-mata Korea Utara yang berseberangan dengan Seksi 35. Dibantu oleh seorang agen, Myung-hun menaiki sebuah kapal. Namun tiba-tiba, dia ditusuk agar tidak bisa kembali ke Korea Utara. Untungnya, Myung-hun masih bisa bertahan dan berhasil menghabisi pengkhianat itu. Polisi Korea Selatan mulai melakukan pembersihan satu persatu. Mata-mata dari Unit 8 ditangkap atau dieksekusi mati. Namun kebanyakan dari mereka lebih memilih untuk bunuh diri. Hal yang sangat mengharukan ketika Myung-hun harus menyaksikan si emak ditembak mati. Myung-hun sempat menodong Jung-min yang memintanya menyerah karena Korea Utara telah membuangnya. Ketika Hye-in sedang mengambil jemuran, dia menemukan Myung-hun bersimbah darah. Yang mengejutkan, dia melihat tayangan berita bahwa Dae-ho yang dia kenal adalah agen mata-mata Korea Utara. Sementara itu, Kolonel Sang-chun disandera dan dipukuli oleh para pejabat dari Seksi 35 agar menunjukkan lokasi keberadaan Myung-hun. Untuk menemukan Myung-hun, dia meminta kepada mereka agar mengirimnya ke Korea Selatan. Hye-in yang sedang belanja bertemu Jung-min yang meminta informasi tentang Myung-hun. Dia mengelak tidak pernah bertemu dengannya lagi sejak 2 bulan yang lalu. Myung-hun terkejut saat dihubungi atasannya yang kini berada di Korea Selatan membawa adiknya. Dia disuruh menyerahkan berlian tersebut. Myung-hun merasakan kejanggalan dan khawatir dengan keselamatan adiknya. Esok hari, tanpa berpamitan kepada Hye-in, dia langsung pergi dan hanya meninggalkan foto keluarganya dan sepucuk surat. Tidak ada pilihan, Hye-in menghubungi Jung-min. Timnya langsung mencari keberadaan Myung-hun melalui CCTV yang terpasang di setiap sudut kota. Saat Myung-hun bertemu Kolonel Sang-chul, beberapa agen dari Seksi 35 membuntuti dari belakang. Dia melihat adiknya di sebuah mobil. Myung-hun balik menunjukkan berlian tersebut. Ketika agen 35 akan menembaknya, seorang polisi Korea Selatan mendahului dan membuat Myung-hun terselamatkan. Dia dan kolonel langsung terlibat baku hantam dan memperebutkan berlian tersebut. Begitupun dengan polisi Korea Selatan dan agen 35 terlibat adu tembak. Saat Hye-in kembali dibawa kabur, Myung-hun berusaha mengejar. Untungnya, pasukan Korea Selatan berhasil menyelamatkan Hye-in. Myung-hun yang ikut dikejar memilih untuk melarikan diri. Naas, bagi temannya Hye-in, dia diculik oleh seseorang. Myung-hun kembali dihubungi kolonel. Ternyata dia yang menyandera Hye-in dan mengancam untuk menyerahkan kembali paketnya, jika tidak, dia akan dihabisi. Myung-hun menghubungi Jung-min karena dia tahu Hye-in adiknya sedang bersamanya. Dia berjanji kepada Hye-in akan datang menjemputnya. Jung-min meminta Myung-hun menyerahkan diri.
Dia pun berjanji setelah masalah ini kelar, esok hari dia akan menyerahkan diri. Sebelum menemui kolonel, Myung-hun kembali menghubungi Jung-min dan meninggalkan HP agar dia menemukan lokasi keberadaannya. Di dalam gudang, dia bertemu kolonel beserta puluhan anak buahnya. Dia melihat juga temannya Hye-in dalam keadaan terikat. Di luar dugaan, Myung-hun langsung melemparkan berlian tersebut. Ketika mereka fokus kepada berliannya, Myung-hun langsung beraksi menembaki mereka. Dirinya pun ikut tertembak. Saat sudah tersudut, Myung-hun melempar tasnya yang ternyata berisi peledak. Ledakan besar itu meluluh lantahkan tempat ini termasuk komplotan si kolonel. Saat hendak pergi, Myung-hun kembali ditarik si Jabring. Di saat yang sama, Jung-min pun tiba. Hye-in langsung meminta pertolongannya. Myung-hun kembali ditembaki si kolonel yang ternyata masih hidup. Jung-min meminta mereka berdua meletakkan senjata, namun tiba-tiba dalam keadaan sudah tidak berdaya, Jung-min berusaha membawa Myung-hun ke rumah sakit. Tapi naas, dalam perjalanan dia menghembuskan nafas terakhirnya. Di akhir film, dua Hye-in bertemu dan mengenang Myung-hun yang sama-sama mereka sayangi. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Komitmen ini? Menurut saya, alur ceritanya tidak rumit dan mudah dipahami. Serta chemistry dari pemeran utama dan Kim Yoo Jung sebagai kakak adik terlihat begitu natural. Adegan yang mereka mainkan terasa begitu manis dan mengharukan. Seperti halnya Kopai yang manis dan seruput dulu. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.